Baik Ibu, mungkin untuk teman-teman yang presentasi boleh langsung dipersiapkan. Tadi katanya kelompok 4 dan 5 sepakatnya buat tukeran presentasi Bu. Jadi yang pertama kelompok 5 dulu, kemudian kelompok 4. Baik Ibu, saya izin mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang saya hormati Ibu Kaula selaku dosen pengampu mata kuliah Pemodelan Matematika dan teman-teman sekalian semua. Pada sore hari ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan pemodelan matematika pada bidang engineering dalam kasus nuklir blast dan kecepatan kendaraan ringan pada bundaran. Boleh di next slide. Nah, untuk anggotanya itu ada Naya Indra Wilarso, Maharani Andina Artamevia, dan saya sendiri Muhammad Wahyudi Ramadhani. Next. Oke, untuk kontennya itu ada kita akan membahas tentang problem, analisis informasi, model matematika, penyelesaian problem, analisis hasil, dan yang terakhir kesimpulan. Next. Nah, untuk kasus pertama itu nuclear blast yang akan dijelaskan oleh Naya. Kepada Naya, saya persilahkan. Oke, terima kasih Wahyudi. Selanjutnya topik yang akan kita bahas yaitu nuklir blast atau ledakan nuklir. Nah, di sini ada problemnya. Sifat bom atom pertama belum diketahui hingga dilakukan uji coba Trinity di New Mexico pada tahun 1945. Profesor Geoffrey Taylor, penasihat proyek Manhattan, menyaksikan uji coba tersebut, tetapi kekuatan ledakannya baru bisa diperkirakan setelah foto-foto ledakannya dipublikasikan pada tahun 1947. Berdasarkan foto-foto tersebut, gelombang ledakan yang diambil dalam interval waktu singkat. Taylor membuat model matematika untuk memperkirakan energi ledakan. Pendekatan ini kemudian dibahas lebih lanjut dalam jurnal Mathematics Today pada tahun 2005 sebagai contoh penerapan matematika pada masalah dunia nyata. Boleh di next. Berikut adalah analisis informasinya. Yang pertama itu topiknya analisis kekuatan ledakan bom atom Trinity oleh Geoffrey Taylor. Sumber datanya itu foto ledakan yang dipublikasikan di Public pasca perang yang pada tahun 1947 itu. Terus pendekatannya Taylor menggunakan analisis dimensional dan pemodelan matematika. Tujuannya itu memperkirakan besar energi ledakan hanya dari informasi visual dan fisika dasar.
Model matematikanya tadi specify the mathematical problemnya itu memperkirakan energi ledakan yang dilepaskan bom tersebut. Masalah ini menggunakan analisis dimensional dan pemodelan siklik. Asumsi dasar dalam masalah ini adalah bahwa radius gelombang ledakan berbentuk bola R bergantung pada hasil kali tiga faktor. Waktu yang berlalu setelah ledakan, energi yang dilepaskan secara seketika, dan kepadatan udara. Sehingga R sama dengan CT pangkat A, E pangkat B, C, di mana C adalah konstanta tak berdimensi. Untuk penyelesaiannya, si Taylor ini menggunakan analisis dimensional. Nah, nanti menemukan nilai yang sesuai bagi indeks A, B, dan C yang sudah disebutkan tadi, lalu memperkirakan jumlah energi yang dilepaskan. Dengan menggunakan notasi standar untuk dimensi, yaitu dim R sama dengan R dan sebagainya untuk menyatakan besaran dalam bentuk dimensi dasar massa M, panjang L, dan waktu T, kita memiliki R sama dengan L, T sama dengan T, S sama dengan M, L kuadrat, T min kuadrat, dan P sama dengan ML min 3. Dengan demikian, secara dimensional menggunakan rumus di atas, kita memerlukan L pangkat 1 sama dengan M pangkat B tambah C, L 2B min 3C, T A min 2B. Dengan menyatakan dimensi pada kedua sisi, kita memerlukan B tambah C sama dengan 0, 2B min 3C sama dengan 1, A min 2B sama dengan 0. Sehingga A sama dengan 2/5, B 1/5, dan C min 1/5. R, jadi R sama dengan C ET kuadrat per P sama, ET kuadrat per P pangkat 1/5. Lalu analisis hasil dari penyelesaian yang tadi, foto ledakan memuat skala yang menunjukkan 100 meter, serta label yang menunjukkan bahwa foto tersebut diambil pada waktu 0,025 detik. Dengan memperbesar foto, melakukan pengukuran, dan menggunakan skala yang diberikan untuk memperkirakan jari-jari ledakan, diperoleh nilai R-nya itu sekitar 132 meter. Dengan mencatat bahwa kepadatan udaranya itu 1,2 kilogram per meter kubik dan memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus di atas. Nah, diperoleh hasilnya energinya tuh sekitar 7,7 kali 10 pangkat 13 Joule. Nah, kesimpulannya dari kesimpulannya, Profesor Geoffrey Taylor berhasil memperkirakan energi ledakan bom atom Trinity hanya dari foto publikasi. Menggunakan analisis dimensional dan pemodelan matematika yang tadi, siklik, dia memperkirakan kekuatan ledakan sekitar 17-18 kiloton TNT, meskipun data aslinya bersifat rahasia. Oke, terima kasih Naya atas penjelasannya. Selanjutnya itu yang kasus kedua yaitu pemodelan polinomial kecepatan kendaraan ringan pada bundaran. Next, nah untuk problemnya pada permasalahan kali ini itu peningkatan kendaraan saat ini menyebabkan terjadinya masalah transportasi. Salah satunya penyebabnya ialah kecepatan kendaraan yang melambat di jalan. Bundaran merupakan salah satu upaya rekayasa lalu lintas yang efektif untuk mengurangi tundaan. Analisis kecepatan bundaran dilakukan untuk melihat dan menjadikan rekomendasi kecepatan yang ideal pada saat kendaraan masuk di jalur bundaran dan keluar dari bundaran. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada analisis informasi. Jadi, analisis bundaran tersebut dilakukan di kawasan Sumarekon Mall, Sumarekon Bekasi. Data yang dikumpulkan sebanyak 100 kendaraan yang melintasi sebelum, di jalur, dan setelah bundaran. Data kendaraan terbagi dalam nomor plat kendaraan dan waktu tempuh kendaraan saat melintasi titik pendekat. Hasil dari pengumpulan data yaitu sebagai berikut. Lebar jalur sebelum bundaran yaitu 8,67 meter. Selanjutnya lebar jalur bundaran yaitu 15 meter dan yang terakhir lebar jalur setelah bundaran yaitu 13,46 meter. Next. Nah, ini ada beberapa titik survei untuk mendapatkan pemodelan yang sesuai. Yang pertama itu menentukan titik pada tahap lurus sebelum bundaran dengan titik pendekat terhadap jarak
sebesar 0 meter, 5 meter, 10 meter, dan 15 meter. Yang pada titik pendekat 15 meter kendaraan akan masuk ke jalur masuk bundaran. Selanjutnya itu menentukan titik pada tahap jalur bundaran dengan titik pendekat terhadap jaraknya yaitu 0 meter atau saat akan masuk ke jalur bundaran. 20 meter setelah masuk jalur bundaran, 30 meter setelah masuk jalur bundaran, dan 50 atau tepatnya di jalur keluar bundaran. Selanjutnya itu ada menentukan titik pada tahap lurus setelah bundaran dengan titik pendekat 0 meter, 5 meter, 10 meter, dan 10 meter. Yang pada gerakan ini kendaraan setelah meninggalkan bundaran. Next. Untuk model matematikanya akan dijelaskan oleh Andin. Kepada Andin dipersilakan. Baik, terima kasih Yudi. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk model matematikanya. Eh, spesifikasi permasalahan matematikanya yaitu mendapatkan kecepatan rata-rata kendaraan pada sebelum, di bundaran, dan setelah eh, bundaran, serta pemodelan polinomialnya. Nah, karena di sini kita ingin mencari model polinomialnya, maka di sini dilampirkan bentuk umum polinomial yaitu fx sama dengan an x pangkat n ditambah an min 1 xn pangkat min 1 dan seterusnya sampai dengan a0 x pangkat 0, di mana fx atau y-nya itu menyatakan kecepatan rata-rata pada titik survei, n-nya menyatakan pangkat tertinggi pada persamaan polinomial, dan x-nya menyatakan jarak titik pendekatan dengan satuan kilometer. Selanjutnya, penyelesaiannya di sini kita ingin mencari kecepatan rata-rata dan model polinomialnya. Nah, kecepatan rata-rata di sini peneliti membagi menjadi 3 bidang, yaitu kecepatan rata-rata lurus sebelum bundaran, kecepatan rata-rata di jalur bundaran, dan kecepatan rata-rata lurus setelah bundaran. Selanjutnya, kita masuk ke penyelesaian masalah. Nah, yang pertama kita akan mencari kecepatan rata-rata lurus sebelum bundaran. Nah, di sini di tabel yang terlampir di sebelah kiri, di sini terdapat kolom waktu, kolom titik pendekatan, jarak, dan kecepatan. Nah, titik pendekatan di sini merupakan titik tinjauan yang digunakan oleh peneliti. Nah, titik pendekatan pada bidang lurus sebelum bundaran itu terdapat tiga titik, yaitu 0-5 meter, 5-10 meter, dan 10-15 meter. Dan pada kolom ketiga, jarak merupakan selisih dari titik pendekatan yang ada di kolom kedua. Nah, selisih titik pendekatan yang pertama yaitu 0-5, selisihnya itu 5 meter. Karena di sini kita menggunakan satuan kecepatan yaitu kilometer per jam, jadi jaraknya itu kita ubah dari meter ke kilometer. Maka jaraknya kita dapat 0,005 kilometer. Dan seterusnya sampai titik pendekatan ke 10-15 meter. Nah, selanjutnya kita mencari kecepatan. Kecepatan dapat dicari dengan jarak dibagi dengan waktu tempuh. Jadi, kolom yang ketiga kita bagi dengan kolom yang pertama. Maka didapat kecepatan rata-rata sebagai berikut yang ada di kolom keempat. Nah, selanjutnya kita akan mencari kecepatan rata-rata pada bidang lurus sebelum bundaran. Kita mencari mean dari kecepatan di 3 titik pendekatan, maka didapat rata-ratanya itu, rata-rata kecepatannya 11,62 km per jam. Nah, selanjutnya dengan berbantuan Excel, kita dapat mencari fungsi polinomialnya dengan berbantuan chart, maka didapat fungsi polinomialnya itu Y sama dengan 0,0697 X kuadrat dikurang 0,4063 X ditambah 12,761. Nah, selanjutnya yaitu kecepatan di jalur bundaran. Nah, kecepatan di jalur bundaran sama halnya dengan di sebelum bundaran. Di sini kolom pertama yaitu data waktu, kolom kedua itu titik pendekatan, di mana titik pendekatan di jalur bundaran itu sedikit berbeda dengan
di jalur sebelum bundaran. Nah, di sini titik pendekatannya itu ada 0 sampai 20 sampai 30 meter, dan 30 sampai 50 meter. Nah, selanjutnya kita mencari jarak dengan mencari selisih dari titik pendekatan, maka didapat jaraknya itu 0,02, 0,01, dan 0,02. Nah, selanjutnya kita mencari kecepatan dengan membagi jarak dengan waktu, maka didapat sebagai berikut yang ada di kolom keempat. Selanjutnya kita mencari rata-rata kecepatan, maka didapat rata-rata kecepatannya itu 12,04 km per jam. Nah, dengan berbantuan fitur chart pada Excel, maka kita dapat fungsi polinomialnya itu Y sama dengan 3,0065 X kuadrat dikurang 11,507 X dan 21,02 plus 21,027. Dan yang terakhir, kecepatan lurus setelah bundaran, sama halnya dengan yang sebelumnya. Di sini ada kolom waktu, titik pendekatan, jarak, dan kecepatan. Nah, kecepatan dapat dicari dengan jarak dibagi dengan waktu, maka kita dapat kecepatan rata-ratanya itu di bidang lurus setelah bundaran 22,56 km per jam, dan model polinomialnya itu Y sama dengan 0,2318 X kuadrat dikurang 0,4571 X ditambah 22,391. Nah, analisisnya pada kecepatan rata-rata kendaraan lurus sebelum bundaran didapat 11,62 km per jam dengan pemodelan polinomialnya itu Y sama dengan 0,0697 X kuadrat dikurang 0,4063 X ditambah 12,761. Dan kecepatan rata-rata kendaraan di jalur bundaran didapat 12,04 km per jam dengan polinomialnya Y sama dengan 3,0065 X kuadrat dikurang 11,507 X ditambah 21,027. Dan kecepatan rata-rata kendaraan lurus setelah bundaran didapat 22,56 km per jam dengan model polinomialnya Y sama dengan 0,2318 X kuadrat dikurang 0,4571 X ditambah 22,391. Nah, kesimpulannya, pada ketiga analisis, baik yang dilakukan sebelum masuk bundaran, di jalur bundaran, dan setelah bundaran, terdapat rata-rata kecepatan kendaraan dan bentuk polinomial yang berbeda di setiap bidangnya. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok 5. Apakah ada tanggapan dari Ibu Haula dan teman-teman? Oke, Retno, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan?
Baik. Izin menanggapi dan juga ingin bertanya sebelumnya untuk problem 2 itu yang hasil persamaannya yang sebelumnya. Nah, itu kan di enggak yang setelahnya, Kak. Maaf. Nah, itu kan yang pertama persamaannya itu Y sama dengan 0,0697. Tapi persamaan yang kedua sama yang ketiga itu dia pakai titik gitu. Jadi 3,0065. Nah, itu sebenarnya koma atau titik ya, Kak? Izin menjawab, untuk di sini koma dan titik itu balik lagi ke setelan Excel-nya, tapi untuk di sini titik dan koma itu sama ya dianggapnya koma seperti itu. Apakah cukup menjawab, Retno? Cukup menjawab, Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali, Retno. Kepada teman-teman atau Gula, apakah ada pertanyaan lagi atau tanggapan? Jika tidak ada, dilanjutkan ke kelompok berikutnya. Oke, Arianti, apa tanggapan atau pertanyaan? Oke, makasih Kak. Sebelumnya aku cuman mau ngasih saran sedikit. Tadi kan di bagian yang
Bundaran itu ngebahas tentang persamaan ya. Nah, terus tadi itu dapat persamaannya itu lewat bantuan Excel. Nah, jujur kalau dari POV aku sendiri masih ngambang gitu dapat angka persamaannya itu dari mana. Mungkin nanti bisa ditambahin terkait perhitungan ininya Kak, kayak manualnya. Jadi kelihatan dapat angka-angkanya tuh dari mananya. Itu cukup itu aja sih Kak. Terima kasih. Terima kasih Arianti atas sarannya terkait model tadi. Oke. Ada lagi atau sudah cukup? Sepertinya sudah cukup, Kak. Oke, saya kembalikan ke PJ. Pada Zahra, saya persilakan. Oke, mungkin belum ada tambahan dari Bu Ola, jadi dilanjutkan ke kelompok 4 ya. Terima kasih kelompok 5. Oke, izin share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan pemodelan matematika bidang teknologi. Anggota kelompoknya ada Aurel, saya sendiri, Kalista, dan Retno. Problem yang pertama yaitu temporary traffic light. Nah, permasalahannya ini adalah penutupan jalur antara Newton dan Highbury. Pada 1 Februari 2015, pembatasan lalu lintas akan diberlakukan di Kings Highway mulai 3 Maret. Untuk untuk memungkinkan pembuatan jalur menyalip baru ke arah timur, sekitar 1 kilometer di sebelah timur Highbury. Untuk memfasilitasi pekerjaan ini, jalur lalu lintas ke arah timur yang ada saat ini akan ditutup sementara selama kurang lebih 3 minggu. Demi alasan keselamatan, lalu lintas akan dibatasi pada satu jalur. Pada bagian Kings Highway sepanjang 600 meter, melalui lokasi pekerjaan akan memberlakukan batas kecepatan 55 dan 25 km per jam. Sinyal lalu lintas sementara akan digunakan untuk mengatur arus lalu lintas dan diperkirakan akan terjadi penundaan. Lalu lintas dua arah di sepanjang 600 meter bagian jalur tunggal jalan dikendalikan oleh lampu lalu lintas sementara di setiap ujungnya. Batas kecepatan yang berlaku adalah 55 km per jam. Bagaimana pengaturan waktu lampu harus diatur untuk mencapai arus lalu lintas yang efisien di kedua arah. Oke, selanjutnya di sini ada analisis informasi. Jadi berikut disediakan gambaran dari satu jalur lalu lintas yang dimaksudkan pada soal. Di sini misalkan titik A dan titik B-nya itu digambarkan sebagai lampu lalu lintas dengan jarak dari lampu A ke lampu B itu 600 meter atau D-nya itu sama dengan 600 meter. Lalu kecepatan maksimum kendaraan yang melintasi lalu lintas tersebut yaitu 55 km per jam atau 15 meter per second. Nah, volume lalu lintas yang melewati itu padat sehingga saat lampu merah kendaraan itu akan menumpuk. Lalu di sini misalkan lampu lalu lintas A itu dia merah. Nah, maka karena volume lalu lintasnya padat, maka kendaraan itu akan menumpuk. Jadi setiap kendaraan itu akan tiba setiap kurang lebih 2 detik. Jadi B-nya sama dengan 2 second. Nah, lalu sepanjang antrian itu ada jaraknya. Jarak antar kendaraan dalam antrian itu ada 6 meter. Karena dari panjang si kendaraannya ditambah dengan jarak aman antar kendaraannya. Nah, lalu saat lampu A ini berubah menjadi hijau, ada waktu reaksi. Jadi, di saat kendaraan yang paling depan atau kendaraan pertama itu jalan, maka kendaraan kedua itu nggak langsung jalan, tapi dia menunggu waktu 0,5 second.
sampai kendaraan 1 tuh jalan setelah 0,5 second, baru kendaraan 2 jalan. Begitu juga untuk kendaraan ketiga berarti setelah 0,5 ditambah 0,5 second. Jadi setelah 1 second baru kendaraan ketiganya jalan. Nah, lalu terdapat safety margin atau jarak aman setelah kendaraan terakhir lewat. Jadi setelah lampu hijaunya nyala, ya setelah si kendaraan terakhirnya lewat akan ada waktu 5 second baru si lampu merahnya berubah jadi warna merah. Si lampu hijaunya berubah jadi warna merah. Next. Selanjutnya ada model matematika. Berikut adalah model matematika yang kita butuhkan untuk menyelesaikan problem 1. Di antaranya yang pertama itu ada model utama waktu siklus lampu. Jadi di sini ada G yang berarti green atau hijau. Jadi kalau misalkan waktu tertentu baris A-nya itu G, berarti lampu A-nya itu hijau pada saat itu dan kendaraan dari A boleh jalan. Selanjutnya ada R yang berarti red atau merah. Jadi kalau misalkan baris A-nya itu R, berarti lampu A-nya itu lagi merah dan kendaraan harus berhenti. Lalu ada D per V, yaitu waktu tempuh kendaraan melintasi jalan satu arah. Dan juga ada S, jeda atau jarak aman, atau bisa disebut juga dengan safety margin. Nah, selanjutnya saat waktu 0 detik, kita memisalkan bahwa awal siklusnya itu lampu A-nya itu hijau, sedangkan lampu B-nya itu merah. Nah, lampu A ini hijau berarti kendaraan dari A-nya itu mulai bergerak, sedangkan lampu B-nya itu merah berarti kendaraan dari B-nya itu harus berhenti. Nah, selanjutnya sudah T detik nih, lampu A menyala hijau. Maka eh, tetapi kendaraan dari A-nya itu belum tentu langsung keluar jalan saat lampu A berubah merah. Jadi si lampu B-nya itu akan tetap merah lampunya. Selanjutnya, yang di urutan ketiga itu merupakan waktu tambahan setelah lampu A merah untuk memberikan waktu kendaraan terakhir dari A agar keluar jalan. Di mana di sini dari waktu T detik menjadi waktu T ditambah D per V ditambah S, itu kan bertambah ya. Bertambah D per V-nya itu yaitu waktu tempuh kendaraan melintasi satu arah dari A ke B, dan juga bertambah S, yaitu safety margin atau jarak aman biar kendaraan nggak tabrakan. Nah, pada kondisi ini, dalam waktu ini lampu A-nya itu masih merah, sedangkan lampu B-nya itu baru berubah menjadi hijau. Selanjutnya, kendaraan dari B-nya itu udah mulai bergerak selama T detik. Nah, di sini makanya waktunya itu berubah menjadi 2T ditambah D per V ditambah S. Karena dari waktu sebelumnya yaitu T ditambah ditambah D per V ditambah S, lalu ditambah lagi nih T detik karena kendaraan B itu sudah bergerak selama T detik. Makanya dapat di sini waktunya 2T ditambah D per V ditambah S. Nah, dalam waktu ini kondisi lampu B berubah menjadi merah, tetapi kendaraan dari B juga butuh waktu untuk keluar jalan sehingga lampu A-nya masih tetap merah. Nah, selanjutnya itu dari waktu 2T ditambah D per VS ditambah S, kita tambah lagi dengan D per V ditambah S, sama seperti yang sebelumnya. Jadi waktunya itu didapat 2T ditambah 2D per V ditambah 2S. Nah, waktu tambahan ini itu supaya kendaraan terakhir dari B juga aman untuk keluar jalan. Nah, dalam waktu ini kita bisa lihat bahwa siklusnya itu kembali ke awal atau kembali seperti semula, di mana lampu A-nya itu berwarna hijau dan lampu B-nya itu berwarna merah. Boleh di next? Nah, ini merupakan tabel perubahan siklus waktu lampu. Mungkin penjelasannya sama aja kayak tadi, cuma di dalam tabel ini apa ya, biar bisa kita lihat lebih mudah gitu perubahannya. Jadi pertama waktunya itu 0, terus ditambah T karena lampu A-nya itu sudah apa ya, sudah berubah jadi merah selama dia
udah hijau selama T detik. Lalu T detik ini ditambah dengan D per V ditambah S, supaya kendaraan A yang terlahir itu agar keluar dari jalur B supaya aman. Terus nanti dari T ditambah D per V ditambah S, ditambah lagi dengan T. Nanti di yang keempat, waktu yang keempat, 2T ditambah D per V ditambah S, ditambah lagi dengan D per V ditambah S. Nah, kita bisa sederhanakan tabel yang di kiri menjadi di kanan. Kita bisa lihat tabel yang di kanan. Itu merupakan siklus lengkap perubahan lampu di A sama untuk di B. Jadi pas di waktunya itu 0 detik, lampu A-nya hijau, lampu B-nya merah. Di waktu T detik, lampu A-nya merah, lampu B-nya merah, sampai di waktu 2T ditambah 2D per V ditambah 2S, lampu A-nya itu hijau, lampu B-nya itu merah. Nah, sehingga dapat disimpulkan lama total satu siklus atau putaran penuh lampu lalu lintas dari A ke B kembali lagi ke A, yaitu 2T ditambah 2D per V ditambah S. Boleh di next. Nah, selanjutnya yang kedua itu kita membutuhkan model jumlah kendaraan yang lewat saat lampu hijau atau N kecil. Misalnya lampu hijau itu nyala selama T detik dan setiap mobil itu butuh waktu A detik. Kenapa butuh waktu A detik? Karena setelah lampunya itu hijau, kendaraan kan mulai maju satu persatu ya. Tapi mereka tuh nggak bisa langsung bareng-bareng maju gitu. Jadi pasti ada delay. Nah, delaynya itu adalah si A detiknya. Selanjutnya ini merupakan penggambaran tabelnya itu merupakan penggambaran total waktu nunggu dan juga waktu tersisa buat jalan. Nah, ini ada mobil pertama. Mobil pertama itu langsung gerak saat lampu hijau. Berarti dia total waktu nunggu sebelum geraknya itu 0 detik karena dia langsung maju. Nah, untuk waktu tersisa buat jalannya berarti T dikurang 0 sama dengan T. Untuk mobil kedua, dia harus nunggu selama A detik. Nah, A detik itu nilainya 0,5, itu udah diketahui dari informasi pada problemnya. Nah, si mobil kedua ini bakalan nunggu mobil pertama ini jalan. Makanya di sini waktu tersisa buat jalannya T dikurang 0,5 sama dengan T min A. Untuk mobil ketiga, berarti dia harus menunggu mobil satu dan mobil keduanya itu jalan dulu. Makanya di sini total waktu nunggunya itu 1 detik atau 2 dikali A detik. Nah, makanya di sini waktu tersisanya itu T min 2A. Nah, berarti kalau misalkan mobil keempat nunggu 3 detik, nunggu 3A detik, dan seterusnya sampai mobil ke N, dia bakal nunggu mobil sebelumnya itu jalan kan, berarti N-1 dikali A detik. Nah, untuk waktu tersisanya itu T min N-1 dikali A. Nah, untuk menyederhanakan model, kita menganggap bahwa mobil N-nya ini harus selesai masuk jalur dalam waktu. Sehingga waktu tersisa mobil ke N untuk maju adalah T min A N. Karena kenapa penulis mengambil T min AN? Karena ketika N-nya itu besar, bedanya si AN sama N-1 dikali A itu nggak terlalu jauh. Makanya penulis memilih T min AN itu sebagai pendekatan. Selanjutnya, jika kendaraan harus maju dari posisi belakang ke garis lampu sejauh L dikali N, maka jumlah kendaraan yang bisa lewat saat lampu hijau atau N kecil adalah L dikali N sama dengan V dalam kurung T min AN. Nah, karena kita mau cari N kecilnya, nanti kita bisa sederhanakan dan mendapat N kecilnya sama dengan VT dibagi L ditambah AV. Dengan keterangannya itu, L dikali N merupakan total jarak mobil ke N lampu, jumlah N mobil, dan masing-masing panjangnya itu L. Selanjutnya ada V, kecepatan kendaraan.
ada T min AN, yaitu waktu tersisa mobil ke N buat maju atau buat mulai. Dan yang terakhir itu ada A, yaitu waktu reaksi antar mobil saat mulai jalan atau bergerak. Nah, A-nya itu udah diketahuin pada soal, yaitu 0,5 detik. Boleh di next? Selanjutnya ada model jumlah kendaraan yang datang atau N besar. Nah, total durasi satu siklus lampu dari A ke B balik lagi ke A lagi, itu kan kita udah dapat tadi rumusnya, yaitu 2T ditambah 2D per V ditambah 2S. Nah, ini kan sama-sama ada duanya. Nah, jadi duanya kita ke kiriin, jadinya 2 dalam kurung T ditambah D per V ditambah S. Nah, selama durasi ini, kendaraan datang dengan jeda waktu B antar mobil. Jadi, jumlah kendaraan yang datang yaitu N besar sama dengan total waktu siklus lampu dibagi dengan jeda antar mobil. Jadi, bisa dituliskan N besar sama dengan 2 dalam kurung T ditambah D per V ditambah S dibagi dengan B. Selanjutnya kita butuh syarat efisiensi maksimal. Nah, agar semua kendaraan yang datang bisa lewat saat lampu hijau, maka jumlah kendaraan yang bisa lewat harus sama dengan jumlah kendaraan yang datang. Nah, tadi kan kita udah dimisalin ya, jumlah kendaraan yang bisa lewat itu N kecil, lalu jumlah kendaraan yang datang itu N besar. Berarti N kecil sama dengan N besar. Nah, tadi kita udah dapat rumusnya, tinggal dimasukin. VT per L ditambah AV sama dengan 2 dalam kurung T ditambah D per V ditambah S dibagi B. Nah, maka untuk menyelesaikan problem satu ini, kita membutuhkan 4 model matematika. Yang pertama ada model siklus lampu, kedua ada jumlah kendaraan yang bisa lewat atau N kecil, jumlah kendaraan yang datang N besar, dan yang terakhir atau yang keempat itu ada efisiensi maksimal. Boleh di next? Selanjutnya yaitu penyelesaian permasalahan. Nah, yang pertama itu ada jumlah kendaraan yang bisa lewat yang tadi udah dapat di model matematikanya, yaitu N kecil sama dengan VT dibagi L ditambah AV. Di mana V-nya ini adalah kecepatan kendaraan yang udah diketahui yaitu 55 km per jam atau bisa kita ubah menjadi 15 meter per detik. Dan L adalah jarak antara kendaraan dalam antrian, yaitu sama dengan panjang rata-rata mobil ditambah jarak aman antar kendaraan, yaitu 6 meter. A, jeda antar kendaraan saat mulai jalan, dan T, waktu lampu hijau. Nah, untuk itu kita substitusi nilai V dan L ke rumusnya menjadi N sama dengan 15T per 6 ditambah 15A. Yang kedua, untuk jumlah kendaraan yang datang atau N besar sama dengan 2 dalam kurung T ditambah D per V tambah S per B. Di mana D per V-nya tadi sudah diberitahu waktu tempuh kendaraan melintasi jalan satu arah, yaitu sama dengan jarak D dibagi 15. Di mana tadi kan di problemnya itu udah diketahui kalau misalkan jaraknya itu 600 meter. Jadi 600 dibagi 15 sama dengan 40. Dan S, safety margin atau jeda aman itu ada 5 detik. Dan B, jeda antara kendaraan yang datang saat antri. Kita substitusi nilai D per V dan S ke rumus. Jadi rumusnya N sama dengan 2 dikali T ditambah 45 per B. Nah, seperti yang tadi di model matematika, itu ada syarat efisiensi maksimal, di mana N kecil sama dengan N besar, yaitu jumlah kendaraan yang bisa lewat sama dengan jumlah kendaraan yang datang. Yang tadi udah kita masukin angka-angkanya, jadi kita sama dengan ini 15T per 6 plus 15A sama dengan 2 dikali T ditambah 45 per B. Nah, ini dikali silang. Nanti hasilnya 15 TB sama dengan 12T ditambah 30 AT tambah 540 ditambah 1350A. Nah, yang ada T-nya kita pindahin ke kiri. Jadi 15 TB dikurang 12 T dikurang 30 AT sama dengan 540 ditambah 1350 A. T-nya kita keluarin, jadi T
dikali 15B dikurang 30A dikurang 12. Ini harusnya 12 aja. 15B dikurang 30A dikurang 12 sama dengan 540 ditambah 1350A. Jadi T sama dengan ini 540 sama 1350-nya bisa dibagi 270. Jadi 270 dikali 2 ditambah 5A per yang 15 yang ini bisa dibagi 3. Jadi 3 dalam kurung 5B dikurang 10A. Jadi kita dapat rumusnya itu, nah ini bisa dicoret 270 sama 3-nya. T sama dengan 90 dikali 2 ditambah 5A per 5B dikurang 10A dikurang 4. Nah, selanjutnya yang udah diketahui di soalnya tadi di problemnya yaitu nilai A dan B. Maka kita substitusi nilai A dan B ke dalam rumus T yang barusan didapat. Nilai A itu adalah jeda antar kendaraan saat mulai jalan, yaitu 0,5 detik, dan nilai B jeda antara kendaraan yang datang saat antri, yaitu 2 detik. Kita masukin ke rumus T sama dengan 90 dikali 2 ditambah 5 dikali, ini A-nya 0,5, 5 dikali B, 2, dikurang 10 dikali 0,5 dikurang 4. Nah, hasilnya nanti 405. Jadi, berdasarkan model matematika yang sudah dihitung, menyarankan lampu hijau itu selama 405 detik atau 6 menit 45 detik. Nah, apakah solusi ini realistis? Tidak terlalu realistis. Kenapa? Misalkan bayangkan kamu nunggu hampir 7 menit dan jalanan itu terlihat kosong. Hal ini membuat frustasi, apalagi kalau misalkan lagi buru-buru. Jadi kita harus mengevaluasi apakah solusi tersebut bisa diterapkan di dunia nyata dengan mencoba nilai T yang lebih kecil dan melihat dampaknya. Nah, di sini kita misalin T-nya itu 4 menit, 3 menit, dan 2 menit, dan 1 menit. Kita ubah menjadi detik. Jadi 4 menit jadi 240 detik. Kalau misalkan di kotak problemnya itu sebenarnya dia nggak ada 2 menit, tapi di sini kita coba hitung juga yang 2 menit. Nah, saat T-nya itu 240 detik atau 4 menit, N kecilnya itu kan tadi yang udah didapat rumusnya 15T per 6 ditambah 15A. Nah, T-nya kita ganti jadi 240, nanti hasilnya 267. Untuk N besarnya 285. Nah, habis itu N besar dikurang N kecil sama dengan 18. Saat T-nya 180 detik atau 3 menit, N kecilnya 200, N besarnya 225, dan N besar dikurang N kecil sama dengan 25. Saat T-nya 2 menit atau 120 detik, N kecilnya 133, N besarnya 165, N besar dikurang N kecil sama dengan 32. Nah, saat T-nya 60 detik atau 1 menit, N kecilnya 67, N besarnya 105, N besar dikurang N kecil sama dengan 38. Nah, hasil-hasilnya itu kita masukin ke tabel supaya lebih mudah untuk membacanya. Nah, hasil dari nilai N besar dikurang N kecil menunjukkan jumlah kendaraan yang tertunda karena tidak sempat lewat saat lampu hijau. Nilai ini penting untuk menilai efisiensi siklus lampu. Jadi kalau misalkan kita lihat dari tabelnya ini, semakin pendek nilai T atau semakin kecil T-nya ini, semakin banyak kendaraan yang tertunda dan bisa menyebabkan antrian panjang. Selanjutnya ada analisis hasil. Setelah dilakukan perhitungan model awal menggunakan rumus ideal berdasarkan kecepatan kendaraan dan panjang antrean, ditemukan bahwa jumlah kendaraan yang berhasil lewat lampu hijau atau N kecil tidak selalu sesuai dengan jumlah kendaraan yang datang atau N besar. Nah, ketidaksesuaian ini terutama disebabkan oleh faktor akselerasi atau faktor percepatan, yaitu waktu yang dibutuhkan kendaraan untuk mulai bergerak dari posisi diam hingga mencapai kecepatan normal. Nah, berikut ada tabel hasil yang tadi dan juga ada ketidaksesuaian model ideal. Jadi pada T-nya itu 240 detik, kita perkirakan nih ada 285 kendaraan yang datang gitu yang bisa lewat. Namun kenyataannya yang hanya benar-benar berhasil melintas lampu hijau itu hanya 260
267 kendaraan saja. Artinya ada sekitar 285 dikurang 267 dibagi 285 dikali 100%. Jadi ada 6,3% kendaraan yang tertunda atau menunggu giliran. Tetapi kita lihat nih, pada durasi yang lebih pendek, yaitu T-nya itu sama dengan 60 detik, perbedaannya jauh lebih besar karena cuma 67 kendaraan yang berhasil lewat dari 105. Nah, ini menunjukkan bahwa ada 36,2% kendaraan yang tertunda atau menunggu giliran untuk lewat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin pendek waktu lampu hijau, itu akan semakin besar kehilangan efisiensi karena efek akselerasi atau percepatan di awal yang menyebabkan kendaraan di belakang itu tertunda dan tidak dapat giliran pada saat lampu hijau. Boleh di next? Selanjutnya, kita pertimbangkan juga parameter dan syarat modelnya. Dalam syarat model yang tadi, yang syarat efisiensi itu kan didapat T-nya itu sama dengan 90 dikali 2 ditambah 5A per 5B min 10A min 4. Nah, syarat ini itu menunjukkan bahwa agar jumlah kendaraan yang bisa lewat tidak terlalu kecil. Selisih efisiensi antara kondisi lancar B dan kondisi mulai gerak A itu harus cukup besar. Jika selisihnya kecil, maka kendaraan di belakang akan sering tertunda. Makanya di sini penting untuk si penyebutnya yaitu 5B min 10A min 4 itu menjadi 5B dikurang 10A lebih besar daripada 4. Supaya kendaraan di belakangnya itu nggak jadi apa ya, nggak sering tertunda gitu. Selanjutnya ada pengaruh keberadaan truk berat. Jadi simulasi ini juga seharusnya mempertimbangkan pengaruh adanya truk berat yang biasanya butuh waktu akselerasi atau percepatan lebih lama, yang menyebabkan kendaraan di belakangnya melambat dan harus menunggu waktu lebih lama. Jadi waktu lampu hijaunya itu udah habis lebih cepat gitu sebelum semua kendaraan bisa lewat gara-gara ada truk berat ini. Nah, penulis mensimulasikan bahwa T-nya itu sama dengan 240 detik dengan menggunakan komputer. Kalau misalkan tanpa truk berat, itu dihitungnya yang bisa lewat 267 mobil. Sedangkan kalau misalkan ada satu truk berat, itu dihitung jadi 263 mobil yang bisa lewat. Jadi beda 4 kendaraan karena truknya itu kan melambatnya, apa ya, lajunya itu kan lambat ya. Sehingga kita bisa lihat efisiensinya yaitu 4 dibagi 267 dikali 100% sama dengan 1,4%. Nah, jadi efisiensinya itu turun sekitar 1,4% karena adanya truk berat. Selanjutnya, kalau misalkan kita masukin lagi, T-nya itu sama dengan 180 detik dengan N kecilnya 197 dan N besarnya 200, itu perubahan efisiensinya itu 1,5%. Dan kalau misalkan T-nya itu 60 detik, perubahan efisiensinya itu 5%. Nah, dari sini kita dapat bahwa jumlah kendaraan yang lewat berkurang akibat truk besar. Dan perhitungannya itu memperlihatkan penurunan efisiensi yaitu dari 1,4% hingga 5% tergantung pada durasi lampu hijau T. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa semakin pendek durasi lampu hijau, itu semakin besar pengaruh truk terhadap penurunan efisiensi. Boleh di next? Selanjutnya adalah kesimpulan dari penyelesaian problem yang pertama, yaitu yang pertama durasi waktu lampu hijau menyala berada di antara 180 sampai 240 detik dapat menjadi pilihan terbaik untuk kondisi lalu lintas yang padat dan seimbang. Yang kedua, semakin panjang durasi lampu hijau, maka semakin banyak kendaraan yang bisa lewat. Tetapi di lain sisi, makin lama juga kendaraan dari arah lain yang harus menunggu. Yang ketiga, nilai optimal bukan hanya soal efisiensi matematis, tetapi juga memperhatikan kenyamanan dan toleransi pengguna jalan. Next. Berikutnya ada problem yang kedua, yaitu implementasi pemodelan matematika menggunakan algoritma genetika dalam menyelesaikan permasalahan penjadwalan proyek konstruksi bangunan. Di sini permasalahannya yaitu penjadwalan proyek konstruksi. Nah, pada artikel tersebut, permasalahan yang dihadapi peneliti berkaitan dengan penjadwalan proyek konstruksi bangunan yang kompleks.
yang melibatkan banyak aktivitas dengan keterbatasan durasi, ketergantungan antar aktivitas atau predecessor dan juga serta biayanya. Tujuan utama dari penjadwalan ini adalah untuk meminimalkan total durasi proyek dan penyimpangan biaya, sehingga proyeknya itu dapat berjalan dengan efisien dan ekonomis. Nah, dalam artikel ini menggunakan algoritma genetika untuk penyelesaiannya. Algoritma genetika adalah suatu algoritma pencarian yang berbasis pada mekanisme seleksi genetika dan alam. Menurut Samani 2012, algoritma genetika adalah salah satu algoritma terbaik untuk menyelesaikan masalah optimasi kompleks yang sulit dilakukan oleh metode konvensional. Berikut alur dasar algoritma genetika yang ada di sebelah kanannya. Itu yang pertama dari proses mulainya, lalu ada populasi awal, lalu ada evaluasi fungsi tujuan. Nah, di dalam evaluasi fungsi tujuan itu terjadi 3 proses, yaitu ada seleksi, crossover, dan juga mutasi. Lalu setelah itu kita lihat nih apakah optimasi yang kita inginkan itu terpenuhi. Bila tidak, akan diulangi lagi proses evaluasi fungsi tujuannya. Tapi bila terpenuhi, maka akan terbentuk individu-individu yang terbaik dan juga prosesnya akan selesai. Nah, pembahasan lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan pada saat penyelesaian problem. Next. Selanjutnya ada analisis informasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi oleh peneliti sebelumnya, yaitu Arifudin pada tahun 2011. Data ini mencakup informasi mengenai jenis pekerjaan dari A, B, C, sampai T. Lalu ada durasi waktunya, ada 6, 3, 4, sampai 2. Lalu ada syarat ketergantungan antar pekerjaan, predecessor. Jadi misal pekerjaan C itu bisa dilakuin sebelum atau sesudah pekerjaan A selesai. Lalu ada biaya dalam ribuan yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, aspek penalti akibat keterlambatan proyek tetap diperhitungkan. Lady next. Selanjutnya yaitu model matematikanya. Nah, yang pertama ada fungsi objektif dalam penjadwalan proyek. Nah, tujuannya itu untuk meminimalkan rata-rata penyimpangan biaya proyek harian agar biaya tiap hari stabil dan tidak jauh dari rata-rata. Rumus fungsi objektifnya itu yaitu minimum B sama dengan 1 per T, sigma I sama dengan 1 sampai T, mutlak BI dikurang rata-rata dari B, di mana T-nya itu kan waktu rencana proyek secara keseluruhan dalam hari, BI-nya itu biaya proyek pada hari ke I, B ini rata-rata biaya proyek per hari, dan B besar itu rata-rata penyimpangan biaya per hari. Nah, selain itu juga dibutuhkan fungsi fitness, yaitu fungsi yang digunakan dalam metode algoritma genetika untuk menilai kualitas solusi. Semakin tinggi nilai fitness, maka makin baik juga solusinya. Rumus fungsi fitness itu sama dengan F sama dengan 1 per B dikurang alfa, di mana alfanya ini adalah bilangan real sangat kecil untuk menghindari pembagian 0, misalnya 0,0001. Nah, yang kedua yaitu penjadwalan dengan metode CPM atau Critical Path Method. CPM adalah metode penjadwalan proyek untuk menentukan urutan aktivitas secara logis dan mengidentifikasi aktivitas kritis, yaitu aktivitas tanpa toleransi keterlambatan. Aktivitas-aktivitas kritis membentuk jalur kritis atau critical path, yaitu urutan aktivitas yang paling menentukan durasi proyek. Dalam proyek, tiap aktivitas mempunyai durasi pengerjaan, ketergantungan aktivitas sebelumnya, dan batas waktu proyek. Aktivitas mana yang tidak boleh terlambat karena akan langsung menunda seluruh proyek. Nah, untuk itu kita harus tahu konsep dasar CPM, yaitu yang pertama earliest start atau IS, yaitu waktu paling awal suatu aktivitas dapat dimulai, dan yang kedua latest start atau LS, yaitu waktu paling lambat aktivitas dapat dimulai tanpa menyebabkan keterlambatan untuk aktivitas selanjutnya. Penyelesaian dan keterlambatan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Sebuah aktivitas dikatakan kritis apabila ES sama dengan LS.
Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas tersebut tidak memiliki slack atau kelonggaran waktu, sehingga keterlambatan aktivitas tersebut akan berdampak pada keterlambatan proyek secara keseluruhan. CPM menggunakan proses perhitungan maju dan mundur. Yang ketiga ada cost optimization atau yaitu crash cost versus normal cost. Dalam manajemen proyek, terkadang memerlukan percepatan atau crash aktivitas untuk mengerjakan deadline atau tenggat waktu. Crash membutuhkan biaya tambahan seperti lembur, alat tambahan, dan tenaga lebih banyak. Oleh karena itu, perlu dihitung biaya tambahan per satuan waktu percepatan. Rumusnya itu IC sama dengan CC dikurang CN dibagi TN dikurang TC, di mana satuannya itu RP per hari. Rumus ini berasal dari konsep perbandingan antara selisih biaya dan selisih waktu. Ini keterangannya IC itu ada incremental cost atau biaya tambahan, CC crash cost atau biaya aktivitas jika dipercepat, CN normal cost biaya aktivitas dilakukan sesuai rencana awal, TN normal time, waktu normal, dan TC crash time, yaitu waktu setelah dipercepat. Nah, dari konsep perbandingan antara selisih biaya dan selisih waktu, didapat yaitu tambahan biaya per unit waktu sama dengan tambahan biaya total dibagi pengurangan durasi waktu, atau IC sama dengan CC dikurang CN dibagi TN dikurang TC, di mana satuannya itu rupiah per hari. Jadi didapatkan rumus yang ini. Oke, selanjutnya adalah proses penyelesaian permasalahannya. Penyelesaian dari masalah ini menggunakan dua teknik, yaitu critical path method atau CPM dan juga algoritma genetika. Nah, CPM ini digunakan terlebih dahulu untuk menyusun logika urutan aktivitas berdasarkan ketergantungan antar aktivitasnya. Kemudian, jalur kritis atau susunan aktivitas dari hasil CPM tadi dioptimasi kembali dengan algoritma genetika untuk mencari solusi terbaik dari segi waktu dan biayanya. Penyelesaian dari proses ini juga dibantu dengan bahasa pemrograman Python untuk mempermudah jalannya prosesnya. Next. Oke, di sini untuk tahap yang pertama yaitu kita menentukan jalur kritis awal atau jadwal awal yang sesuai dengan syarat aktivitas sebelumnya atau predecessor dan juga durasi aktivitas dengan critical path method. Nah, metode CPM ini menggunakan dua langkah utama. Yang pertama ini ada perhitungan maju atau forward path, yaitu kita mencari waktu paling awal suatu aktivitas bisa dimulai. Atau di sini kita mencari nilai dari early start dan juga early finish-nya dari setiap aktivitas. Rumusnya itu IF sama dengan IS ditambah dengan durasi. Nah, jadi setelah kita cari si IS dan IF-nya, kita hitung satu persatu sampai semua aktivitas itu terhitung gitu, sampai aktivitas terakhir. Nah, baru setelah itu dilakukan perhitungan mundur atau backward path, yaitu mencari waktu paling lambat aktivitas boleh dimulai tanpa menyebabkan keterlambatan proyek atau mencari nilai dari latest start dan juga latest finish-nya tanpa mengubah durasi proyek. Rumusnya itu LS sama dengan LF dikurang dengan durasi. Nah, setelah kita dapat nilai F dan LS-nya, kita dapat mencari float-nya atau waktu tunda maksimal tanpa membuat proyek yang berjalan itu terlambat. Rumusnya total float atau TF itu sama dengan LS dikurang ES. Nah, jika nilai floatnya itu sama dengan 0 atau jika nilai LS-nya sama dengan ES, maka aktivitas tersebut dapat masuk ke jalur kritis awal. Next. Nah, tahapan yang kedua ini kita mengoptimalkan hasil jalur kritis awal yang kita dapatkan tadi dari proses CTM dengan algoritma genetika. Nah, proses dari algoritma genetika ini memiliki beberapa langkah. Yang pertama ada inisialisasi populasi, yaitu berdasarkan hasil CTM tadi akan didapatkan beberapa urutan aktivitas proyek. Misalkan satu urutan dari, misalkan urutan pertama kita harus menyelesaikan proyek D dulu, baru proyek A, lalu proyek B, dan seterusnya sampai proyek terakhir yaitu proyek S. Nah, setiap urutan ini kita namakan kromosom. Yang kedua, ada proses evaluasi fitness atau penilaian solusi. Nah, masing-masing urutan yang telah dibuat tadi
itu dinilai berdasarkan total durasi dan biaya proyek untuk dicari urutan dengan total durasi dan biaya yang paling kecil sesuai dengan tujuan dan juga kebutuhan dari problemnya. Nah, baru proses yang ketiga, seleksi atau pemilihan induk. Nah, berdasarkan seberapa fit atau seberapa bagus nilai durasi dan biayanya, setiap urutan tadi yang telah kita hitung itu dipilih beberapa urutan terbaik yang akan disebut parent untuk nantinya disilangkan pada proses selanjutnya. Next. Proses selanjutnya ada crossover atau pindah silang. Nah, dua parent tadi atau dua urutan terbaik yang sudah kita dapatkan tadi disilangkan untuk membentuk urutan yang baru atau child. Contohnya di sini misalkan urutan dari parent pertama bagian depan itu disilangkan dengan urutan parent bagian belakang, urutan parent 2 bagian belakang. Maka akan dihasilkan urutan baru. Proses selanjutnya mutasi, yaitu urutan baru yang dibuat tadi pada proses persilangan akan diacak sedikit. Misalnya bisa dengan menukarkan dua aktivitas agar hasilnya itu tidak terjebak dalam solusi yang monoton. Yang terakhir yaitu evaluasi dan update populasi. Nah, jadi urutan yang paling bagus dari proses sebelum-sebelumnya atau dari proses mutasi tadi akan dipilih untuk menggantikan solusi lama yang belum bagus. Dan proses ini akan diulang terus hingga banyak iterasi sampai mendapatkan solusi yang optimal dan sesuai dengan yang diinginkan pada problemnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, penyelesaian problem ini tuh dibantu dengan bahasa pemrograman Python. Nah, berikut adalah proses dalam bahasa pemrograman Python. Jadi, tahap yang pertama ini kita mendefinisikan struktur aktivitasnya seperti yang sudah diketahui pada soal. Lalu yang step 2 kita list nih aktivitasnya ada apa aja, namanya, durasi, dan biayanya berdasarkan kotak yang ada di sebelah kanan yang tadi diketahui pada soal atau pada problemnya. Next. Lalu step 3 di sini ada predecessor atau syarat pekerjaannya. Nah, kita list atau kita input ke dalam Python-nya. Lalu step 4 kita menghitung fitness yaitu durasi ditambah biaya totalnya. Jadi di sini kita mendefinisikan untuk si fungsi objektif yang diinginkan pada soal yaitu durasi dan biaya yang minimum. Yang kelima itu membuat kromosom acak yang valid. Maksudnya valid itu tanpa melanggar predecessor. Jadi setiap aktivitasnya itu tidak melanggar syarat aktivitas lainnya. Step yang keenam itu ada crossover atau persilangan. Lalu step 7 itu ada mutasi, yaitu yang tadi menukar dua posisi dari aktivitasnya secara acak. Next. Yang step 8 itu main algoritma genetika. Di dalam step 8 ini baru berjalan proses dari algoritma genetikanya. Jadi tadi dari proses yang inisialisasi populasi, lalu yang evaluasi fitness, yang seleksi, crossover, dan mutasi, evaluasi, nah itu masuk semua ke yang step 8 ini. Nah, baru yang step 9 ini kita jalankan programnya agar nanti keluar output yang kita inginkan. Nah, ini yang paling bawah, bila kita run pada Python atau kita jalankan pada Python, maka akan keluar hasil akhir optimasinya itu ada critical path-nya atau jalur kritisnya, lalu durasi proyek dan juga biaya proyek yang minimumnya. Next. Selanjutnya, analisis hasil. Jadi, berdasarkan hasil eksekusi program Python tadi dengan parameter algoritma genetika berupa jumlah iterasi atau generasi sebanyak 1000, ukuran populasi sebesar 10, dan tingkat mutasi 0,1, diperoleh jalur kritis atau critical path optimal, yaitu aktivitas D, A, B, G, C, E, H, F, K, I, L, J, M, N, O, P, Q, R, T, dan aktivitas S. Hasil tersebut menunjukkan bahwa program berhasil mengidentifikasi urutan aktivitas yang menentukan durasi minimum proyek tanpa adanya kelonggaran waktu atau slack, sehingga aktivitas-aktivitas tersebut
menjadi bagian dari jalur kritis. Durasi total proyek yang diperoleh adalah 78 hari dan estimasi biaya proyek optimal adalah 64.000. Hasil ini mencerminkan bahwa algoritma genetika mampu mengoptimalkan penjadwalan proyek dengan mempertimbangkan 3 parameter penting, yaitu durasi, ketergantungan antara aktivitas atau predesesor, dan biaya. Program juga menunjukkan performa stabil dalam menentukan solusi terbaik dalam jumlah generasi yang ditentukan. Selanjutnya ada kesimpulan, algoritma genetika terbukti efektif untuk mengoptimalkan penjadwalan proyek konstruksi bangunan dengan pendekatan Critical Path Method atau CPM. Yang kedua, program ini dikembangkan menggunakan Python di Visual Studio Code dengan tujuan meminimalkan kendala proyek seperti durasi, ketergantungan, dan biaya. Selanjutnya, yang ketiga itu implementasi program untuk contoh kasus menggunakan data 20 pekerjaan dengan 3 fungsi kendala, yaitu durasi, predecessor, dan cost, itu memperoleh hasil critical path yang optimal, yaitu pekerjaan D, pekerjaan A, pekerjaan B, sampai pekerjaan S, dengan durasi proyeknya itu 78 hari dan biaya totalnya 64.000. Boleh di next. Nah, berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Ada 2 referensinya. Boleh di next. Oke, sekian dari kelompok kami. Apakah teman-teman ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Jika ada, boleh raise hand. Baik, di sini sudah ada Siti Fatimah Zahra. Boleh dipersilakan. Ya, terima kasih Retno. Sini saya izin menanggapi atau memastikan saja. Jadi dari problem yang pertama itu kelompok mensimulasi dengan berbagai nilai T-nya, yaitu 60 detik, 120 detik, 180 detik, dan sebagainya. Pada kasus lampu lalu lintas. Nah, hal ini memberikan informasi kepada kita bahwa tidak ada solusi tunggal yang mutlak paling baik, tapi perlu mempertimbangkan situasional seperti trade-off antara efisiensi, kenyamanan, dan volume kendaraan juga. Seperti itu ya kelompok. Iya, betul banget Zara. Terima kasih untuk tanggapannya ya. Ya, terima kasih kelompok. Selanjutnya, apakah ada tanggapan dan pertanyaan buat teman-teman yang lain?
Baik, karena mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya dan memberikan tanggapan, dari kelompok 4 izin menutup presentasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada PJ. Oke, terima kasih kelompok 4 dan kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hari ini. Untuk hari ini hanya 2 kelompok dan pertemuan berikutnya berarti dari kelompok 6 sampai dengan kelompok 8. Oke, sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.